Terkait viralnya penjualan Pulau Panjang di media sosial, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan menata ulang penggunaan pulau-pulau di seluruh Indonesia. Terkait hal-hal jual beli pulau, tentu saja hal itu harus dievaluasi kembali bagaimana administrasi terkait dengan pencatatan pulau. Kami juga sudah meminta pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengevaluasi ulang pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi nanti sesuai dengan mekanismenya melalui komisi terkait dan tentu saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi semua pulau yang ada di Indonesia, jangan sampai adanya salah penggunaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri mengambil jalan tengah untuk penyelesaian sengketa 16 pulau di Kabupaten Trenggalek dan Tulung Agung, Jawa Timur. Untuk sementara 16 pulau itu masuk dalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Dari hasil rapat tersebut, kita menetapkan bahwa 16 pulau tersebut untuk sementara masuk dalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak masuk Trenggalek, tidak juga masuk Tulung Agung, masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Sambil menunggu rapat lebih lanjut yang insya Allah akan dilaksanakan pada awal bulan Juli, yang nantinya akan dihadiri oleh tim pusat yang saya sebutkan tadi, kemudian Gubernur Jawa Timur beserta Ketua Dewan Jawa Timur, Bupati Trenggalek dan Bupati Tulung Agung beserta Ketua Dewan masing-masing. Setelah kita telah bersama, terdapat kesamaan klaim di mana dari Tulung Agung dan dari Trenggalek, sehingga kita tata sekalian untuk 16 pulau tersebut. Baik, tanggapan untuk Pulau Enggano berbarengan dengan masalah sengketa 4 pulau di Sumatera dan Aceh kemarin. Ketua DPR dan saya diminta kami berkomunikasi dengan Presiden untuk Pulau Enggano, penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi sementara masih dilakukan oleh Pelindo untuk pengerukan pendangkalan pelabuhan. Namun hari ini DPR, dalam hal ini saya sudah diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah untuk penyelesaian tuntas masalah Enggano. Mudah-mudahan pada hari ini semua langkah-langkah yang akan diambil dituntaskan dalam rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto menandatangani instruksi Presiden Impres percepatan pembangunan Pulau Enggano yang berada di Provinsi Bengkulu. Pemirsa, penandatanganan Impres disaksikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Prabowo berharap Impres dapat mendorong pembangunan di Pulau Enggano yang terisolasi karena dangkalnya alur pelabuhan Pulau Baai. Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat, kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan Impres untuk mempercepat pelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim.
Para pekerja dan buruh dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah mendapat bantuan dari pemerintah. Pemirsa, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah tahun 2025 kepada 2,45 juta pekerja dengan gaji 3,5 juta rupiah ke bawah. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyampaikan BSU ditunjukkan untuk membantu daya beli pekerja bergaji rendah. Program ini menargetkan 17 juta pekerja yang akan menerima uang bantuan sejumlah Rp300.000 per orangnya. Jumlah ini akan dibayarkan sekaligus untuk 2 bulan sehingga masing-masing pekerja menerima bantuan sebesar Rp600.000. Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua PBNU dan Mendiksaintek ke Istana. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Ketua Umum Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya ke Istana Negara. Kedatangan tokoh NU ini untuk membahas sejumlah program kolaborasi antara pemerintah dan PBNU. Di antaranya program makan bergizi gratis yang juga ditangani PBNU hingga program gerakan masyarakat NU yang perlu diperhatikan dengan baik. Selain Gus Yahya, pemirsa, Presiden Prabowo juga memanggil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Bryan Yuliarto. Menteri Bryan menyebut program penelitian di perguruan tinggi harus mendukung program pemerintah terkait hilirisasi dalam penciptaan sumber daya manusia yang unggul. Silaturahmi bahas program-program PNU yang selama ini memang dikerjakan dengan pemerintah. Ada MOU dengan berbagai kementerian dan badan pemerintah itu yang kami laporkan. Soal MDG kami sudah jalan di sejumlah titik dan sekarang sedang sangat progresif untuk akselerasi untuk pengembangannya. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih lancar karena kami diberi target oleh BGN misalnya harus bisa mengelola 1.000 titik misalnya seperti itu. Ini pekerjaan besar sekali buat NU sehingga kami perlu koordinasi yang lebih intensif, ya kolaborasi lebih intensif. Ada banyak hal yang lain yang juga merupakan kerjasama NU dengan pemerintah seperti untuk gerakan keluarga maslahat NU yang kami mengerjakan jumlah program dari berbagai macam kementerian tadi juga kami laporkan dan Pak Presiden mendukung penuh. Ya. Beliau sangat bahkan mendorong supaya NU lebih kuat dalam mempererat kerjasama dengan pemerintah dan dalam melaksanakan berbagai macam program strategis dari pemerintah. Ngomong soal penelitian yang ada di kampus itu bisa mendukung untuk industrialisasi yang Pak Presiden inginkan ataupun hilirisasi yang Bapak Presiden inginkan. Jadi Pak Presiden menekankan hal itu sehingga penelitian-penelitian dan penciptaan sumber daya manusia itu Bapak Presiden ingin memastikan sejalan dengan kebijakan untuk munculnya industrialisasi dan hilirisasi. Jadi seperti itu. Ketegangan geopolitik yang memanas antara Iran Israel membuat 29 WNI dievakuasi dari Iran melalui Azerbaijan. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, tetaplah di Sindo Today.